Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah Rabu Abu pada saat ini dengan satu keyakinan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Koyakkanlah hatimu". Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Saudara sekalian, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat
Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan hati kita. Kita mengakui segala salah dan dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Sang Pemazmur mengingatkan kami akan sejatinya kami di hadapan Engkau. Kami orang-orang yang tidak benar. Kami adalah orang-orang yang tidak berbuat baik. Kami adalah orang-orang yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini, kami memohon akan kasih dan pengampunan-Mu. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan kami kembali, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu, bersekutu, beribadah, terlebih pada perayaan Rabu Abu saat ini. Ampunilah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat.
bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 18 ayat yang pertama. Yang berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami saat ini siap untuk Engkau bentuk seturut dan sekehendak hati-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Berkaryalah atas kami, sehingga kami boleh menjadi karya-Mu yang agung, yang dapat berguna untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kami, dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami berserah kepadamu, juga hamba-Mu ini. Pakailah untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Jam pemberitaan firman-Mu ini, biarlah Engkau kuasai, sehingga tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan perayaan Rabu Abu. Sebuah perayaan di mana kita akan mengawali minggu-minggu Prapaskah. Setelah Rabu Abu pada hari ini, minggu besok kita akan memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Perjalanan pada minggu-minggu Prapaskah diawali dengan Rabu Abu, perayaan yang mengajak kita untuk mau menyadari akan keberadaan kita dan juga menyesali akan segala salah dan dosa kita, serta mengajak kita untuk mau bertobat. Pada saat ini, tema yang akan kita gumuli yaitu koyakkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di Kota Padang, Sumatera Barat, di sebuah sekolah negeri terjadi sebuah tindakan atau sebuah keputusan yang dilakukan oleh sekolah itu yang mewajibkan setiap siswa perempuan yang ada di sekolah itu mengenakan seragam dengan identitas agama tertentu. Ketika kebijakan ini diberlakukan, rupa-rupanya ada siswa atau lebih tepatnya siswi yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan itu. Orang tua dari para siswi itu kemudian protes
kepada pihak sekolah. Protes ini rupa-rupanya menjadi berita yang viral, menjadi heboh, menimbulkan persoalan di negara kita. Sampai-sampai 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, kemudian menanggapi persoalan ini dengan mengeluarkan SKB, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Salah satu bagian dari surat itu menyatakan bahwa di sekolah negeri tidak diperkenankan, mewajibkan, atau melarang peserta didiknya mengenakan identitas atau seragam dengan identitas agama tertentu. Persoalan ini sampai sekarang masih pro kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah soal pakaian. Memang pakaian bisa menjadi identitas dari seseorang. Tetapi apakah pakaian itu juga menunjukkan agama seseorang? Apakah pakaian yang dikenakan itu menunjukkan keyakinan seseorang? Apakah pakaian itu juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang? Ini perlu untuk kita pergumulkan. Apakah benar ya kalau pakaian itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita? Apakah hati kita sama dengan pakaian yang dikenakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita pada saat ini, dari Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, kita justru mendapatkan ajakan atau bahkan teguran dari Tuhan Yesus supaya di dalam kita menjalankan ibadah, ketika kita di dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keyakinan kita, bukan menekankan supaya dilihat orang, bukan menekankan supaya kelihatan saleh, bukan soal pamer diri. Tuhan Yesus justru mengajak supaya ibadah itu lebih kepada soal hati. Bukan soal apa yang bisa dilihat. Ibadah itu harus yang berhubungan antara aku dengan Tuhan. Keyakinan atau ibadah itu bukan soal aku dan orang lain. Supaya orang lain tertarik kepadaku, kagum kepadaku. Memang kalau kita merenungkan, ketika kita beribadah, ketika kita mengikuti kebaktian, ketika kita mengatakan berbakti, kita beribadah,
kita kebaktian, kita berbakti itu kepada Tuhan, bukan kepada sesama. Jadi ketika kita memahami yang demikian, maka seharusnya ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan ritual-ritual keagamaan itu, bukan supaya dilihat orang, tetapi lebih kepada ibadah kita, supaya menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mencela praktek ibadah yang supaya kelihatannya, praktek ibadah yang supaya dilihat orang. Tetapi Tuhan Yesus lebih menekankan ibadah yang dari dalam hati, yang tidak terlihat. Ketika seseorang bersedekah, Tuhan Yesus justru mengatakan, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu melihat. Ini maksudnya supaya sedekah kita bukan sebuah atraksi, pamer. Juga ketika berdoa, jangan berdoa di perempatan jalan, supaya dilihat orang kesalehan itu. Tetapi kalau berdoa, masuklah dalam tempat yang tersembunyi, supaya Bapa yang tersembunyi tahu apa yang kamu lakukan. Ketika berpuasa, janganlah ketika berpuasa itu mukanya dinampakkan, dibuat-buat murung. Penampilannya kelihatan sedih dan sejenisnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu. Kira-kira tampillah sebagai seorang yang sekar, bukan seorang yang lesu, yang lemah, yang lusuh. Penampilan bukan yang utama, tetapi yang ada di dalam hati, itulah yang harusnya kita lakukan. Keyakinan kepada Tuhan bahwa saya melakukan ini adalah untuk Tuhan. Bukan saya melakukan ini untuk saya atau supaya dilihat orang. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau seandainya ibadah kita saat ini belum berkenan kepada Tuhan? Ibadah kita belum seperti yang Yesus kehendaki. Saat ini, pada perayaan Rabu Abu, kita diajak untuk mau bertobat. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Abu memang menjadi lambang dari kefanaan. Sesuatu yang tidak ada nilainya, atau seandainya ada nilainya, ya itu sangat rendah. Abu juga menjadi lambang dari penyesalan. Ketika kita berada di dalam abu, seakan-akan kita menyesali kesombongan diri. Kita diajak untuk meninggalkan keagungan diri. Kita berada
di dalam penyesalan. Abu itu juga menjadi lambang dari pertobatan. Kita diajak untuk menjadi sesuatu yang tidak punya nilainya ketika kita berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita mau berbalik kepada Tuhan, supaya Tuhan mau mengampuni dan menerima kita kembali. Ketika kita merayakan Rabu Abu seperti saat ini, kita diajak untuk mau berubah. Bukan soal pakaian semata, tetapi kita diajak untuk mau berubah kebiasaan, tingkah laku kita dalam beribadah. Kita diajak untuk lebih beribadah sesuai apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan menghendaki ibadah kita itu adalah apa yang berasal dari hati kita. Seandainya hati kita saat ini masih penuh dengan kekotoran, bagaikan abu. Seandainya hati kita saat ini masih seringkali dipenuhi dengan kemunafikan, biarlah saat ini kita ubah. Kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mau membersihkan kita, membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari kemunafikan di dalam ibadah, di dalam tindakan, di dalam perilaku kebiasaan kita. Biarlah ketulusan hati, kerendahan hati, dan keyakinan kepada Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita beribadah, bersedekah, berdoa, atau berpuasa, biarlah kita boleh melakukannya dengan ketulusan. Kita beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Mari saudara, koyakkanlah hatimu, buka hatimu untuk Tuhan, dan arahkan hatimu untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan yang demikian. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di awal minggu Prapaskah saat ini, Engkau boleh mengingatkan kami, supaya di dalam kami beribadah, kami lebih mengutamakan hati yang tertuju kepada Engkau, daripada tingkah laku yang supaya disanjung, dilihat orang. Tindakan yang lebih menekankan kepada supaya nampak kesalehan kami. Tapi saat ini ya Bapa, mungkin di dalam kehidupan kami masih ada dosa dan kesalahan. Biarlah pada hari Rabu Abu saat ini, kami boleh menyesali semua itu. Kami boleh meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak Engkau kehendaki. Dan kami mau untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga ketika kami memasuki perayaan minggu-minggu Prapaskah, kami boleh menjalaninya dengan hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kami boleh mengarahkan diri kepada salib yang memberi kami penebusan, yang memberi kami keselamatan, yang memberi kami kehidupan yang kekal. Bapa, mampukan kami untuk mewujudkan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka yang sedang menjalani terapi, ataupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan di rumah. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, usaha penyembuhan yang mereka lakukan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, mereka boleh kembali sehat dan mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan iman. Engkau memberi penghiburan, dan Engkau juga yang akan menyertai mereka. Sehingga di dalam keadaannya, mereka tetap beriman kepada Engkau. Sekalipun secara fisik mereka lemah, sekalipun secara fisik banyak kekurangan-kekurangan, tapi biarlah iman mereka kepadamu
boleh tetap kuat. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, entah karena tanah longsor, banjir, ataupun karena gunung yang meletus. Bapa, kiranya Engkau kuatkan mereka, terutama mereka yang harus mengungsi, meninggalkan tempat tinggal mereka, atau mereka yang kehilangan sanak keluarganya. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada mereka penghiburan, hikmat, dan juga kekuatan. Sehingga ketika mereka menghadapi semua itu, mereka boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Kebumen ini. Kiranya Engkau juga mau menyertai mereka. Ketika mereka tidak bisa beribadah secara onsite di gedung gereja, kiranya Engkau berkenan terus memberikan kekuatan iman. Mereka boleh tetap bersekutu di dalam hati mereka bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami menyerahkan ya Bapa, doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawalah Persembahan Hidup-Mu. Bawalah persembahan hidupmu kepada Tuhanmu, agar Bapa di surga berkenan mengambil tanda kasih-Mu. Bawalah
agar nyata dalam kehidupan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, ucapan syukur kami yang begitu besar karena berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kembali kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya apa yang telah kami sediakan saat ini ya Tuhan, dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas berkat yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Walaupun dalam saat sulit seperti saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang telah terjadi di dunia ini ya Tuhan. Namun kasih setia-Mu senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Ia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.